Dia akan mengisi dunia dengan keadilan dan kejujuran setelah dunia diselimuti dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Dan dia inilah tokoh yang dikenal dengan Imam Mahdi. Nah, saudaraku rahimakumullah, sedangkan hadis Nabi di awal kami kemukakan tadi bersabda, "Ubashirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazila yamla'ul ardu qistan wa 'adlan kama muliat juran wa zulman." Kukabarkan berita gembira kepada kalian dengan bakal diutusnya Al-Mahdi di tengah-tengah umat ini ketika banyak perselisihan antar manusia berlangsung dan gempa-gempa terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar rahimakumullah, para pemirsa rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ubashirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazila fayamla'ul arda qistan wa 'adlan kama muliat juran wa zulman." Artinya, aku kabarkan berita gembira dengan diutusnya Al-Mahdi di tengah umat ini ketika banyak perselisihan antar manusia terjadi dan banyak gempa-gempa berlangsung. Maka Al-Mahdi akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kebenaran setelah dunia dipenuhi dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian rahimakumullah, hadis ini merupakan hadis yang berkenaan dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, atau asyratus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman. Para ulama kita telah mengkategorikan alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, ke dalam dua kategori besar. Ada alamatus sughra, tanda-tanda yang kecil, jumlahnya sangat banyak dan sebahagian besar datang lebih dahulu. Kemudian ada alamatul kubra, tanda-tanda besar kiamat, jumlahnya hanya 10 dan datang belakangan. Nah, saudaraku rahimakumullah, ternyata tanda-tanda ini sangat penting untuk kita cermati, mengingat bahwa dengan kita mengikuti tanda demi tanda ini berdasarkan nas hadis yang sahih, niscaya kita akan memiliki kesiapan untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan tuntunan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Nah, saudaraku rahimakumullah, tanda-tanda kecil yang begitu banyak berdasarkan pengamatan kita akan sejarah, akan situasi kondisi sampai hari ini, menunjukkan bahwasanya sebahagian besar tanda-tanda kecil itu pada zaman kita dewasa ini tampaknya sudah bermunculan hampir seluruhnya. Coba kita lihat beberapa contoh-contoh. Di antaranya misalnya yuksirut talaq, banyak perceraian terjadi. Kemudian wal mautul fuja, fenomena kematian mendadak. Sekarang ini semakin banyak kita mendengar kabar orang yang kita cintai. Hari ini baru saja kita jumpai dengan keadaan sehat walafiat. Tiba-tiba keesokan harinya kita mendapatkan berita bahwasanya dia telah meninggal dunia tanpa muqaddimah, tanpa penyakit yang sebelumnya terdeteksi. Kemudian tanda lain lagi adalah wahulliyatil masahif, bila mana Al-Quran, mushaf sudah diterbitkan, dicetak dengan ornamentasi, dengan hiasan yang indah-indah. Wa zukhrufatil masajid, kemudian masjid dibangun dengan megahnya. Sampai kita tahu di wilayah kita pun ada masjid dengan kubah yang terbuat dari emas. Padahal kubah yang begitu mewah tidak mempengaruhi kekhusyuan sholat seseorang. Malah jangan-jangan kekhusyuan seseorang terganggu ketika dia sholat di bawah kubah emas itu. Selanjutnya wastu'milatil ma'azif, kemudian
berbagai peralatan musik digunakan. Orang tenggelam di dalam musik, dalam nyanyian, dalam senandung, dalam lagu. Di mana-mana orang berlomba menjadi idol ini, idol itu. Begitu pula dengan nuqidatil uhud, dilanggarnya berbagai transaksi, perjanjian di bidang perdagangan, ekonomi, politik. Semua tanda-tanda ini sekarang dengan mudahnya kita bisa menemukan contoh-contohnya di seputar diri kita. Baik dalam skala lokal, nasional, maupun dalam skala regional, mundial, mendunia. Begitu juga misalnya kata Nabi, wasyuribatil khumur. Orang kemudian minum khumur. Khumur itu minuman keras dalam bentuk jamak, bukan dalam bentuk singular, dalam bentuk tunggal. Kalau dalam bentuk tunggal disebutnya khamr, kalau dalam bentuk jamak disebutnya khumur. Artinya di akhir zaman akan muncul keadaan di mana minuman keras itu akan disajikan dengan aneka bentuk, dengan aneka nama. Sampai seorang muslim bila mana sedang minum khamr di zaman kita sekarang ini, lalu ditegur oleh saudara muslimnya bahwa itu adalah khamr dan itu haram, dengan ringannya dia menjawab, ah bukan, namanya saja bukan khamr. Begitu pula dengan tanda berikutnya, fakhsyuz zina, bila mana perzinahan sudah menjadi perkara yang mudah ditemukan. Begitu juga dengan waktu minal khain, orang yang bermentalitas khianat, dipercaya, diberikan jabatan, dijadikan pemimpin. Sebaliknya wa khuwinal amin, orang yang bermentalitas amanah malah dikhianati, dituduh sebagai penjahat, sebagai koruptor, sebagai teroris bahkan. Jadi semua serba terbalik. Begitu pula zuhurul qalam, tersebarnya pena, maksudnya buku terbit dengan aneka macamnya dan jenisnya. Sekarang ini buku dalam semua level usia ada. Buku untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa, laki dan perempuan, bahkan buku untuk kalangan homoseksual, kalangan lesbian, semua tersedia. Baru-baru ini kita tahu bahwa edisi terbaru dari Harry Potter ketika di launching di tengah malam di seluruh dunia ternyata terjual dalam satu malam pertama itu 3 juta kopi. Kemudian tataqaribil aswaq, kata Nabi, bila mana pasar-pasar muncul berdekatan satu dengan lainnya. Dan kita tahu sekarang bukan rahasia lagi, sebuah mall berdiri, di sampingnya mulai dibangun sebuah plaza, di seberangnya dibangun sebuah mega market, hypermarket, di mana-mana pasar. Kemudian belum lagi tanda kecil yang fenomenal, yaitu istighfafun biddam, bila mana penumpahan darah dianggap sebagai perkara yang ringan. Artinya pembunuhan dianggap perkara yang tidak aneh lagi, sudah menjadi makanan, berita makanan sehari-hari. Kemudian aklur riba, orang makan riba. Dulu kita nggak mengerti riba itu apa. Tetapi alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia walaupun terlambat 100 tahun menerbitkan fatwa mengenai bunga bank yang ternyata identik dengan riba. Dan saudaraku, riba ini bukanlah minas saghair, bukanlah dosa kecil. Dia tergolong minal kabair, dosa yang besar. Sehingga Al-Quranul Karim ketika berbicara tentang riba dalam suratul Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang masih kalian simpan jika kalian benar-benar beriman. Kemudian pada ayat berikutnya langsung Allah berikan ancamannya, fa illam taf'aluhu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi. Dan jika mereka tidak menghentikan perbuatan mereka itu, yaitu menyimpan sisa riba, maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan mengumumkan perang atas kalian. Na'udzubillah min dzalik. Malah dalam hadis dikatakan oleh Nabi SAW, dosa riba itu terdiri atas 72 tingkatan. Dan tingkatan yang paling rendah, laksana seorang pemuda menikahi ibu kandungnya di halaman terbuka, di lapangan terbuka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, praktis kalau Anda tertarik, Anda silahkan cari kitab para ulama kita yang manapun.